Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, Jumat tanggal berapa, Pak Teguh? Ya, 1 Saban 23 Februari ya, 2024. Alhamdulillah kita semua masih dapat menghirup udara segar, salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat itu kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita laksanakan tercatat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita umat Islam. Beliau telah meninggalkan kepada kita kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup bagi kita menuju jalan kebenaran. Maka dari itu, mari kita senantiasa berpegang pada ajaran yang beliau tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia wal akhirat. Baiklah para sahabat, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami penyuluh KUA Ampat Jurai, penyuluh agama Islam KUA Ampat Jurai dalam acara Penyuluh Menyapa. Nah, pagi ini sebagaimana biasa kami juga menghadirkan rekan-rekan penyuluh sebagai narasumber. Ada Buya Junaidi SHI dan juga ada senior kita Bapak Tengku Iskandar. Selamat pagi Bapak dan Ibu keduanya, para sahabat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Tengku? Buya Jun sehat? Alhamdulillah bin khair. Udah ngopi apa belum? Alhamdulillah malam tadi. Jadi ngopi itu penting Pak Tengku. Ngopi itu membangkitkan inspirasi. Tapi ngopi itu ngobrol pintar seputar Islam itu. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan mengupas sebuah tema yang berjudul itu mempertahankan rumah tangga. Begitu judulnya ya Buya ya, Pak Tengku. Jadi Bapak dan Ibu, para sahabat semua, membangun rumah tangga atau menikah itu sesuatu hal yang mungkin lebih mudah. Tetapi mempertahankan rumah tangga itu memang suatu hal yang sangat sulit. Kenapa itu dikatakan demikian? Beberapa tahun yang lalu pasca Idul Fitri kita ada baca Pak Tengku dalam sebuah surat kabar, itu tingkat penceraian di Sumatera Barat itu tinggi angkanya Bu ya. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah datang ke reunian reuni ya, reunian. Nah, itu salah satu pemicu. Nah, barangkali Bapak dan Ibu, kita semua juga sadar dan tahu bahwa memang menjalankan hidup dalam rumah tangga itu sangat sulit. Namun hakikat kita berumah tangga itu adalah untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup bagi kita, pasangan suami istri dan anak-anak kita. Jadi yang dikenal dalam bahasa agama itu adalah sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun untuk mempertahankannya itu, mewujudkan itu sulit. Nah, seperti apa dan bagaimana seharusnya, apa yang harus kita lakukan? Inilah yang akan disampaikan oleh Buya kita Junaidi SHI. Silakan Buya, sampaikan menurut Buya. Bagaimana dulu Buya pendapat Buya mempertahankan rumah tangga itu Buya? Coba Buya, silakan Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa perantara Sakinah KUA Kecamatan Ampat Jurai dimanapun kita berada, pada pagi Jumat yang berkah ini kita awali dengan setiap pekerjaan itu dengan Bismillah. Temanya adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah keluarga itu yang tetap harmonis untuk selama-lamanya. Artinya mewujudkan keluarga itu memang tidak mudah. Kalau untuk menikah mungkin semua orang bisa menikah. Cuma ketika setelah menikah, nah banyak problem yang akan ia hadapi. Maka oleh karena itu sahabat, dimanapun kita berada, di dalam perjalanan sirah nabawi atau dalam kehidupan Rasulullah SAW, seharusnya kita mencontoh bagaimana kehidupan beliau.
Karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah untuk kita seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Maka jika kita tidak belajar dari kehidupan Rasulullah, tentu kita tidak bisa melihat bagaimana Rasulullah dalam membina rumah tangga. Nah, jadi sebagaimana yang diidam-idamkan oleh setiap keluarga, sebagaimana dalam sebuah ucapan, baiti jannati, rumah tanggaku, keluargaku adalah surga tuh. Surgaku. Jadi kita ciptakan sebuah keluarga itu seperti surga untuk kita. Jadi surga di dunia, artinya rumah tangga di dunia ini adalah surga bagi pasangan suami istri. Nah, untuk menyikapi hal ini kita juga sering melihat jika di dalam rumah tangga itu tidak ada saling menghargai suami istri, kemudian tidak mau saling berbagi, kemudian tidak saling pengertian. Nah, inilah sebenarnya broken home namanya kan. Itu yang akan menjadi baitinar ya. Baitinar ya. Apa namanya tuh? Benih-benih. Ya. Tidak mau saling memahami, tidak mau saling menghargai. Suami kata suami disuruh oleh suami, istri tidak mau, ya kan? Kemudian apapun yang ada di dalam rumah tangga itu tidak saling kerjasama. Karena suami istri itu sebenarnya adalah mitra ya. Kalau mitra, kalau diibaratkan dengan perdagangan itu mungkin kalau untung sama-sama memiliki saham ya. Ya, untung mungkin sama-sama dibagi ya. Sama-sama. Tapi kalau rugi dibagi, ditanggung sendiri-sendiri. Tapi kalau rumah tangga beda. Kalau dalam rumah tangga untung rugi itu sama-sama ditanggung keduanya gitu kan. Iya. Jadi tidak ada kalau suami istri yang rugi, istri yang nanggung, suami yang nanggung, tidak. Itulah mitra bedanya antara muamalah dengan di dalam rumah tangga. Nah, berangkat dari hal ini, memang kita sebagai manusia Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, tidak ada satupun makhluk yang tidak ada pasangannya. Hewan pun ada pasangannya. Ya. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, kalau tidak salah surah Az-Zariyat ya, surah Az-Zariyat 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kata Allah kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengambil pelajaran dari itu semua. Nah, jodoh itu sebenarnya kita mulaikan dari masa-masa ta'aruf. Kemudian setelah masa ta'aruf baru khitbah namanya, khitbah meminang, baru nanti nikah. Nah, di masa ta'aruf inilah sebenarnya kita menjajaki calon, bagaimana sifatnya, karakternya ya kan, dari keluarga mana. Di situ kita bisa mengetahui semuanya. Nah, disitulah kita fondasi awal untuk jujur. Ketika kita berdusta di awal tadi untuk mendapatkan pasangan tadi, kita sudah berdusta. Ini juga nanti akan membawa bibit atau benih-benih permusuhan atau perceraian nanti di rumah tangga. Nah, sebelum itu terjadi, maka hendaklah dari awal dulu kita bina. Mulai dari pasangan, siapa calon kita, bagaimana sifatnya, karakternya, apakah dia itu paham agama atau tidak, ya kan? Iya. Nanti setelah menikah baru nanti akan berlanjut nanti antara suami dan istri itu insya Allah akan saling pengertian. Kalau mereka bisa memahami semua yang ada terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Maka ibaratkanlah sebuah perahu kita menaiki sebuah perahu. Di dalam perahu kita berdua suami istri menuju sebuah pulau. Ketika tiba di tengah lautan itu, maka terjadilah angin kencang, banyak tantangan ya, ombak ambing, ya kan. Kemudian pendayungnya patah. Nah, ketika itu tidak ada yang bisa diperbuat oleh suami istri ini. Nah, itulah rumah tangga. Sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, beritikat untuk sama-sama sampai kepada tujuan akhirnya, itu sakinah mawaddah warahmah yang akan dibawa. Nah, ketika di tengah-tengah lautan ini sudah patah,
eh, apa namanya Pendayungnya ya. pendayung ya, pendayung sudah patah, maka tentu dengan cara mendayung dengan tangan ya. Mendayung dengan tangan, perlahan-lahan insya Allah akan sampai. Nah itulah ibaratnya rumah tangga. Tidak ada rumah tangga ini yang mungkin berjalan dari awal sampai akhir apa namanya tidak ada problem ya, tetap pasti ada problem. Maka itulah bagaimana kita bisa mewujudkan itu semua. Seperti tadi, yang ada dusta di antara kita, Suami istri jangan ada dusta. Kemudian ada dusta di antara kita. Yang kedua menghargai, saling menghargai. yang ketiga adalah istri tetap taat pada suami, mesti bagaimanapun kondisi suami. Terkadang satu kata yang keluar dari istri yang tidak menyejukkan hati suami bisa jadi benih pertengkaran. Maka tidak salah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fanzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki aw naru." Wahai para istri, bagaimana engkau di mata suami? Karena sesungguhnya suamimu itu adalah dua hal itu, bisa menjadi pintu neraka untukmu atau pintu surga untukmu. Jadi di sini seorang istri harus pandai-pandai bagaimana ia tetap mentaati suaminya dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati suami. Begitu juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi liku-liku dalam rumah tangga itu sebenarnya begitu banyak. Kalau kita sebut satu persatu tidak penuh daftar ya. Iya. Jadi contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rumah tangganya romantis. Bagaimana tidak romantis antara Rasulullah dan Aisyah, mandinya berdua gitu. Itu romantis sekali, tetapi itu aurat. Nah, diajarkan oleh Rasulullah demikian. Bahkan sampai minum pun Rasulullah juga romantis. Secangkir berdua ya. Cangkir berdua. Malahan ketika Aisyah minum dari sebuah gelas, kemudian Rasulullah mengambil gelas dari Aisyah itu dan dicari di mana kira-kira bibir Aisyah yang nempel di gelas itu. Dari sanalah Rasulullah minum. Waduh, asik juga ya. Begitu romantisnya Rasulullah. Romantis Bahkan banget, Rasulullah sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersenda gurau dengan Aisyah. Apa contoh senda guraunya ketika Aisyah masih dalam kondisi badannya tubuhnya ramping, ya kan? Nah, namun ketika waktu itu ketika Aisyah tubuhnya ramping masih sederhana, kemudian diajak berlari dengan Rasulullah, Aisyah itu menang gitu. Menang kan? Tapi ketika Aisyah itu sudah banyak makan, itu kan sampai dia gemuk, maka diuji oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita mengadakan lomba lari gitu kan. Akhirnya Rasulullah yang menang, Aisyah ketinggalan. Nah, jadi kira-kira itu di dalam rumah tangga itu harus ada romantisnya. Romantis Ya, jangan serius terus dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya. Tidur lagi serius saja, tidak ada satupun yang tertawa gitu. Iya. Oke Bu ya, para sahabat sekalian, kita dengar juga pendapat dan komentar Pak Tengku Iskandar, upaya untuk mempertahankan rumah tangga itu apa yang mesti dilakukan. Silakan Bu ya Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya ba'da Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita bicara tentang romantika, ini yang saya katakan kajian kita sebelumnya bahwa ternyata memang tak habis-habis, karena rupanya setan punya proyek besar. Ya. Proyek besar itu dia kalau menghancurkan dua negara belum hebat, menghancurkan dua kelompok orang berseteru berbunuh-bunuhan belum hebat, tapi yang paling hebat proyek setan itu Menghancurkan rumah tangga ya. kalau bisa menghancurkan rumah tangga bertepuk tangan. Jadi ketika memang kerja setan itu dia, kerja setan yang paling berat dan menjadi kompetisi besar oleh setan. Nah, oleh karena itu untuk menggagal proyek setan ini kan, kalau kita di dunia nyata ini di alam ini kan bisa proyek setan itu dia buat
buatnya laporan palsu atau buatkan apa yang laporan palsu dan sebagainya. Itu yang kerja setan. Nah, kalau kita di dunia nyata ini, proyek yang paling hebat itu ya orang yang bisa memperandai-andaikan rumah tangga. Jadi kalau dah rusak rumah tangga orang, itu setan dapat penghargaan tertinggi. Kalau jenderal dapat jenderal langsung Dari bosnya ya. dari bos setan. Jadi ternyata setan tu dia punya proyek kan. Ya, iblis di sini ya. Dia punya proyek. Kalau setiap asar ini setan tu diskusi rupanya. Diskusi dia, kumpul dia. Rupanya makanya ketika di kornis setan itu di bawah apa namanya ujung-ujung diskusi setan itulah makanya biasanya kalau pengajian yang sore hari itu banyak yang itu tegagih orang. Jadi kajian yang ini sepertinya di pagi hari itu yang bagus sebenarnya. Kornis setan itu di sebelum subuh, setelah subuh itu tempat mengkornis setan. Karena maka banyak orang banyak tidur Pak Li di setelah subuh banyak tidur. Lepas tu sore setelah asar dilarang kalau masyarakat kita, masyarakat Minang lah. Dia nak lock lah. Itu ya. Tapi kita fokus pada pembahasan tentang kebahagiaan. Saya fokus pada, saya tertarik dengan yang katakan Buya Junaidi tadi. Rupanya kebahagiaan itu simple saja kebahagiaan. Jadi makanya Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 ya. Ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Kata Allah, di antara kebesaran Allah, agung Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kalian itu berpasangan. Makanya hari ini laki-laki senang dengan laki-laki. Kalau laki-laki senang laki, betul tu balik. Itu LGBT itu Pak Tengku. Oh itu ya. Ya, itu jadi kalau laki-laki senang je laki-laki. Itu grup apa tu? Grup. Itu tak akan ketemu bahagia. Bagaimana akan bahagia? Coba sekarang nih, yang kita dengar ini LGBT ini heboh-heboh nih. Oh saya suka dengan si Fulan, si John, cinta dengan si John. Ibarat pedang sama pedang. Gimana pedang sama pedang? Suka. Nanti yang enggak benar jadinya. Makanya kata Allah, Allah yang menjadikan kita berpasang-pasangan. Kecenderungan. Tapi kadang-kadang maaf ya, ada yang dapat ganteng, dapat si yang jelek. Jangan hina. Itu memang jodoh. Kalau seandainya dia ganteng dapat yang cantik juga, bisa susah keluarganya. Istrinya Pak cantik, suaminya ganteng, lagi jalan. Yang suka dengan orang cantik kan banyak juga. Yang suka dengan orang ganteng banyak juga kan. Apalagi sekarang perbandingan satu perempuan banding satu laki-laki banding berapa? 5 perempuan. Perempuan 5 kali yang senang. Apalagi kalau ganteng. Coba itu makanya saya kadang-kadang waktu orang menikah saya tanya, kenapa pilih dia? Ada kecenderungan orang ketika dia menganggap cantik itu penting. Kadang-kadang ada orang menganggap cantik itu berbahaya. Kalau cantik-cantik istri kita di jalan, kita tidak sibuk melihat jalan. Nanti mandang mata istri kita kemana, mata dia. Itu yang harus kita jaga. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Esensi nikah itu kan litaskunu. Litaskunu itu sakinah itu. Yang sakinah itu apa artinya? Ada ketenangan. Dan rumah tangga, kalau pulang rumah suami tenang. Bukan tenang tu diam ya. Kadang-kadang ada suami yang takut istri. Tenang dia. Tenang sampai rumah tenang dia. Rupanya tenang karena takut istri. Itu yang namanya ikatan. Ikatan apa namanya? Dia takut istri itu apa ikatan namanya? Itu namanya kalau grupnya sekarang tuh grup hotnya tuh suami-suami takut istri itu. Apa dah? Itu ya. Namanya istiqomah namanya. Ya, ikatan suami takut istri tetap di rumah. Jadi dia tetap di rumah memang, tapi dia takut karena takut istri. Bang, apa ya bang? Coba hari ini perkataan suami mau keluar rumah pun masih minta izin. Bang, Pak izin. Jawab bang boleh. Kadang-kadang hari ini pun bahasa yang terjadi nih Pak Ali, Pak Buya Junaidi, bahasa yang dia ada di rumah tangga ini memang bahasa
Koboi. Tahu bahasa koboi? Kau itu apa? Gaul ya, gaul. Ya gaul lah. Kau itu apa? Kerbau kan? Sapi kan? Cowboy anak-anak sapi. Cowboy itu cowboy itu adalah anak-anak sapi. Artinya bahasa binatang yang timbul di masyarakat. Nah, kemudian litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Jadi Allah sudah tenang. Jadi kalau tak berarti pula rumah tangga yang tenang itu berarti bahagia. Kadang-kadang pertama suami takut istri, tu. Kedua, istri takut suami. Ada pula. Jangan bunyi ya, awas. Nampak kau? Ni meladiang atau ni pisau. Ada suami macam istri begitu ni. Nah, yang ketiga, wajah mawaddah atau warahmah, kemudian baru ada kasih sayang. Nah, inilah yang kurang di dunia kita hari ini. Dunia kita hari ini yang dipupuk tu bukan cintanya saja, kasih sayangnya. Hartanya dipupuk. Hartanya dipupuknya, Pak. Makin banyak harta, galak bini mah. Wah, banyak biti mah aja kan. Kalau dibawa pulang tu biti merah satu padahal duit palsu. Kalau pulang enggak bawa uang, berarti abang sayang. Enggak dibuatkan kopi ya. Kopi kan pahit ya. Kalau uang dibawa tu, kopi tu tergantung pula pitinya. Kalau pitinya 100 merah-merah satu itu kopi manis tadi, tambah madu je. Kan itu. Tapi kalau kopi pahit, berarti ada masalah. Ada masalah, maksudnya ada penyakit lah. Misalnya kalau Pak Wali, sakit apa Wali? Bagi orang yang suka minum kopi pahit ya. Ya, ada masalah tu. Ada penyakit kayak Pak Wali, dia punya penyakit asam urat, dia pasti minum kopi pahit. Kenapa? Karena untuk menenangkan penyakitnya. Buya, apa penyakit Buya? Dia asam lambung ni nak. Asam lambung. Asam lambung. Sakit di saku. Sakit di saku. Nah, ini maksud kami ada 3 hal tadi. Siapa tadi? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini adalah konten yang akan dibicarakan setiap hari. Apalagi di kantor KUA. Kalau yang datang kantor KUA pertama mendaftar saya, begitu muncung itu tak dijamin tu tak ada bahagia. Karena muncung ditanya orang kantor KUA bertanya apa mau nikah je. Di Berang ni dalam kantor KUA itu bahas hadisnya. Timbul lagi apa? Muwaddah. Batu seperti orang ni kan Pak Wadi, orang sombong. Waktu mau beranak berenang kan, berada di bibir pantai. Oh, ikonya ni. Sedalam ikonya air kuat. Sedalam ini cuma air ni. Kemudian maju lagi. Dalamnya. Maju baru dia. Di tengah lautan. Oh, tolong. Dia baru tahu bahawa di awal hidup kita selalu mengalami. Buya, kau nama model ya Kiranya itu ya. Buya tempat jurai kau ikut deh. Adalah punya itu awal masa, tapi dah dalam sikit ikut pada dia. Nah, semua waktu kita mengatakan subhanallah hanya Allah yang Maha. Seperti Wali, dari kehidupan rumah tangga pasti ada masalah. Kehidupan rumah tangga kita harus mencari solusi dari rumah tangga. Jangan mencari solusi di kantor KUA. Kantor KUA menikahkan orang, tetapi mencari solusi untuk rumah tangga kita. Ada tempat yang ngadu di kantor KUA, jangan pula di kantor KUA. Makanya kalau yang tidak bisa amanah, yang jadi KUA. Tadi cari KUA yang amanah, yaitu bisa merahsiakan konflik rumah tangganya di andok dulu. Jangan di situ orang satu kampung tahu dia ada. Oke, terima kasih Pak Tengku, Buya Jun, apa tadi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, para sahabat dimanapun berada, tadi mempertahankan rumah tangga sesuatu yang mesti harus kita lakukan karena memang mendapatkannya sulit, apalagi mempertahankan. Jadi kita harus mempertahankan rumah tangga. Tadi ada konsep yang disampaikan oleh Buya kita. Yang pertama, kita harus sabar, ya Buya ya. Suami istri dan anak-anak itu harus sabar dalam rumah tangga. Kemudian harus saling menghargai. Kemudian
harus berkasih sayang ya Bu ya, harus harmonis dalam rumah tangga ini. Nah, mawaddah warahmah Nah. konsep Konsepnya itu mawadah warahmah dan sakinah. sakinah mawadah dan warahmah itu. Jadi dan jangan lupa Bapak dan Ibu adalah untuk menjadi ketenangan hati, kita jangan lupa sholat dan mengaji. Itu kunci juga kebahagiaan rumah tangga. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun anak-anak kita, setinggi apapun pangkat kita atau status sosial kita dalam masyarakat, itu tidak menjamin ketenangan rumah tangga. Tetapi ketika kita berserah diri, sholat dan mengaji, insya Allah itu akan menjadi benteng untuk mempertahankan rumah tangga bagi kita. Bapak dan Ibu, ketika ingin berwisata, datanglah ke Masjid Samudra Ilahi. Ketika ingin aman dalam rumah tangga, mari rajin sholat dan mengaji. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Insan. Insan, apa yang mau disampaikan dari